Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Histori Psikologi. Di minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang sejarah psikologi, di mana konsep jiwa atau kita kenal sebagai ilmu psikologi dikaitkan dengan fisiologi. Jadi hubungan antara fisiologi dan psikologi. Oke. Di minggu lalu kita sudah belajar bahwa definisi tentang konsep jiwa itu mengarah kepada, masih ingat nggak? Yang masih ingat bagus ya memorinya. Ya, definisi tentang psikologi itu mengarah kepada mental mechanism dan stimulus respon, di mana kajian-kajian tersebut memang banyak dilakukan oleh pakar kesehatan dan subjek penelitian hewan. Nah, tetapi memang pada masa itu subjek penelitiannya kan masih hewan dan mental mekanismenya itu masih dikaitkan dengan sistem saraf dan kinerja otak. Nah, di saat ini begitu juga di materi yang kita pelajari hari ini, memang perkembangannya itu lebih luas lagi dan lebih spesifik lagi dibahas pada hari ini. Bagaimana psikologi itu dikaitkan dengan fisiologi gitu loh. Sebuah perilaku akan muncul karena adanya proses fisiologi pada tubuh. Fisiologi itu kan bagian cabang ilmu dari biologi, jadi dia mempelajari tentang bagaimana mekanisme kerja tubuh dan otak gitu loh. Jadi definisinya itu intinya tentang tubuh dan otak yang menghasilkan suatu perilaku. Dan memang di abad ke-19 ini psikologi ilmiah itu berkembang ke arah neuroanatomi dan fisiologi gitu. Salah satu ahli yang sangat berpengaruh namanya adalah Alexander Bain tahun 1888 sampai 1903, di mana karyanya yang berjudul The Sense and Intellect tahun 1855 dan The Emotion and the Will tahun 1859 itu banyak digunakan sebagai buku teks di Inggris yang pokoknya sangat berpengaruh lah saat itu di Inggris. Beliau ini menjelaskan sebuah perilaku yang disebut sebagai voluntary behavior, yang dalam eksperimennya dia menyebut sebagai prinsip Spencer-Bain, di mana sebuah perilaku yang diikuti oleh hasil yang baik, kepuasan atau kesenangan cenderung diulangi karena ada kerjasama sistem saraf dan motorik. Atau di psikologi yang dikenal saat ini itu kayak reward gitu loh. Pada saat seorang anak melakukan perbuatan yang membuat orang lain bahagia gitu ya, orang lain tersenyum, menyenangkan orang lain dan dirinya sendiri, itu kayak ada rasa rasa senang pada anak, dan tentunya ini membuat ia mengulangi perilaku itu. Itu kaitannya nanti perkembangan fisiologi psikologi di bidang ini ke definisi psikologi di masa yang akan datang. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Oke. Nah, selain Bain ada juga ahli yang ikut serta dalam menjelaskan bagaimana hubungan antara fisiologi dan psikologi. Namanya adalah Franz Joseph Gall. Beliau sebenarnya adalah seorang dokter juga dan ahli anatomi di Wina. Beliau ini menjelaskan bahwa perilaku itu sangat dipengaruhi oleh ukuran area otak, kayak tonjolan-tonjolan di otak gitu ya, kayak teman-teman bisa lihat di gambar ini. Pokoknya setiap lekukan, setiap tonjolan itu mempengaruhi perilaku yang terbentuk pada seseorang gitu ya, berdasarkan researchnya. Saya juga nggak paham gimana researchnya, intinya kita ambil hasilnya aja ya teman-teman. Pokoknya ya kayak ada pengaruh antara lekukan, tonjolan, pokoknya kayak udah dikotak-kotakan gitu loh perilaku manusia, yang disebut juga dengan frenologi gitu. Nah, selain Joseph Gall ada juga yang namanya Paul Broca. Nah, ini teman-teman cukup famous juga di psikologi. Broca ini sampai-sampai di area otak kita itu bisa teman-teman lihat di gambar, diberi nama Broca gitu, Paul Broca, karena researchnya yang memang benar-benar berpengaruh di bidang psikologi. Jadi
apa namanya, Broca ini hasil penelitiannya dengan subjek, dengan apa ya, dengan pasiennya ya yang menderita apasia. Apasia itu apa, kayak ada kerusakan pada otaknya, sehingga apa namanya, kemampuan bahasanya itu jadi menurun gitu. Jadi Broca melakukan research kenapa ya selama 21 tahun pasien ini kehilangan kemampuan berbicaranya sampai ia meninggal dunia gitu. Akhirnya dilakukan research, ternyata di daerah area Broca, letak area Broca ini berada di frontal kiri gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya, di bagian pokoknya dekat kuping tapi di bagian dalam itu area Broca, khusus menangani masalah berbicara. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman ketemu orang yang memiliki kemampuan bicara baik secara pemahaman maupun secara vokalisasi, nah mungkin itu bisa dilakukan pemeriksaan ya. Memang harus pemeriksaan dengan alat-alat neuroimaging, ada fMRI, EEG gitu, nanti bisa dideteksi gitu. Kalau memang ditemukan masalah terkait otak, berarti memang itu agak susah penyembuhannya karena memang udah otaknya yang kena ya. Bagaimanapun memang otak ini adalah sumber dari apa ya, memang pusat gitu loh. Apa-apa yang kita lakukan ini memang sangat bersumber dari otak kita gitu. Otak ini walaupun kecil tapi fungsinya benar-benar luar biasa. Jadi benar-benar harus kita jaga ya keberfungsiannya. Oke. Nah, itu beberapa ahli ya teman-teman di Inggris dan sekitarnya. Nah, di sisi lain teman-teman semuanya, di Jerman itu para ahli, para universitas sedang gencar-gencarnya, sedang gencar-gencar semangat ilmiahnya itu benar-benar tinggi gitu untuk melakukan research ilmiah. Sedangkan di Inggris, Eropa, dan Amerika psikologi itu belum berkembang. Sudah ada sih beberapa ahli kayak James Ward dan John Venn itu ke Universitas Cambridge. Mereka berusaha untuk memperkenalkan psikologi di tahun 1981, tetapi tetap aja belum berkembang gitu. Berkembangnya itu setelah Perang Dunia Kedua. Kenapa kurang berkembang psikologi pada zaman itu? Karena memang mereka kurang mendapatkan dukungan finansial dari penelitian ilmiah kan. Bagaimanapun karena ini memang masanya setelah Renaissance ya, ilmu pengetahuan akan dianggap ketika ada sebuah penelitian, dan pada saat itu mereka belum mendapatkan dukungan dana, karena emang dana itu ya selain karena swasta atau emang penelitinya kaya, penelitian tertarik di bidang tertentu pasti pengen ke universitas dong supaya lebih ilmiah, dapat hibah, dapat dana untuk melakukan researchnya gitu. Itu di Inggris dan sekitarnya itu belum berkembang. Tetapi di Jerman ya pada abad ke-19 itu memang apa ya, pemerintahannya, pokoknya suasana hawa-hawanya itu memang memberikan semangat ilmiah gitu. Jadi memberikan kebebasan kepada profesor untuk mengajarkan apa aja yang mereka sukai ya terkait dengan bidang keilmiahannya, bidang profesinya, juga memberikan kebebasan kepada mahasiswanya untuk mempelajari yang apa yang mereka suka. Jadi kayak ada dukungan bagi para ilmuwan ini. Dengan cara apa? Disediakan laboratorium, diberikan apa ya, sarana buku, peralatan, kemudian dana penelitian dan pengajaran juga. Jadi makanya memang psikologi ilmiah itu berkembangnya di Jerman ya. Maksudnya psikologi itu sudah mulai dikatakan ilmiah ketika ada penelitian dari Wilhelm Wundt di Leipzig. Wilhelm Wundt ini juga ahli fisiologi loh teman-teman, tapi nanti kita bahas. Ini masa sebelum Wilhelm Wundt ya. Kemudian dari adanya budaya-budaya seperti ini di Jerman, sehingga memunculkan ilmu baru kayak fisiologi dan psikologi. Jadi memang belum spesifik banget ilmu psikologi, tetapi pembahasannya itu pembahasan tentang sebuah perilaku itu dikait-kaitkan dengan proses fisiologi. Jadi memang belum spesifik ya teman-teman. Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, itu belum, masih jauh banget kita ini prosesnya. Oke. Salah satu tokoh yang berperan di Jerman ya ini ya, kita udah berbicara di Jerman,
adalah Johannes Muller. Ini Johannes Muller ini tokoh yang sangat berperan di abad ke-19. Beliau merupakan seorang doktor dari Universitas Bonn pada tahun 1822 dan diangkat sebagai ketua dalam fisiologi di Universitas dari Berlin tahun 1833. Nah, berdasarkan researchnya, saya juga kurang paham juga researchnya gimana. Kita balik lagi, kita ambil hasilnya aja ya teman-teman ya. Karena emang ini sejarah yang udah lama-lama banget, nggak mungkin kan kita teliti lagi atau kita pelajari lebih detail gitu, nggak mungkin ya. Tapi kalau ada yang rajin silahkan pelajari tentang eksperimen dari Johannes Muller. Tapi saya di sini cuma merangkum hasil penelitiannya bahwa Muller ini mengklaim sifat khas dari sensasi warna, kayak kita sensasi dari dari reseptor sensori kita itu seperti warna, bau, rasa, suara, dan sentuhan itu lagi-lagi ditentukan oleh sistem saraf kita gitu. Ahli yang kedua adalah Gustav Theodor Fechner. Beliau memperoleh gelar kedokteran di Universitas Leipzig pada tahun 1822, tetapi minat utamanya itu terletak pada fisika dan matematika. Jadi memang ahli-ahli pada zaman dahulu itu memang multidisiplin ya. Ada yang mereka mempelajari tentang perilaku juga, tetapi background pendidikan mereka ada yang dari hukum, ada yang dari fisika, ya kan, dari matematika. Makanya tuh sebelumnya kita bahas memang perkembangan psikologi ini tidak luput dari peran para fisikawan gitu ya, para matematikawan, karena mereka membahas ini tuh di research mereka sebenarnya, di bidang kajian mereka. Tetapi hasil dari kajian mereka ternyata berpengaruh dalam munculnya ilmu psikologi gitu. Nah, ini research dari Fechner ini agak spesifik nih saya buatnya. Beliau melakukan eksperimen dengan menggunakan sinar matahari langsung sebagai stimulus untuk studi visual after image dengan dirinya sendiri nih sebagai subjek. Ekstrim banget ya. Dari hasil penelitiannya beliau, ternyata dia melukai matanya nih, parah banget hasil dari bagaimana visual after image-nya itu yang dihasilkan dari sinar matahari, sehingga karena matanya yang terluka dia terpaksa mengundurkan diri, yang pada saat itu beliau berada di posisi yang cukup penting di universitas. Menurut Fechner, proses mental dan fisik itu harus terkait secara fungsional. Jadi walaupun studinya itu fisikawan gitu ya, terkait dengan sinar, ternyata ini juga mempengaruhi keadaan mentalnya gitu. Jadi kayak masih dari mental ini mempengaruhi juga proses berpikirnya. Makanya kan definisi psikologi ini masih fisiologi yang disebabkan oleh research dari fisikawan gitu. Jadi kayak multidisiplin gitu ya. Semoga nggak bingung ya teman-teman ya. Oke, itu aja materi kita pada hari ini. Agak singkat karena memang saya nggak mau bikin materi panjang. Intinya pada materi hari ini membahas perkembangan psikologi itu sudah mengarah ke fisiologi gitu ya, bagaimana munculnya sebuah perilaku itu dikaitkan dengan proses kerja tubuh, mekanisme kerja tubuh dan sistem saraf begitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang masih bingung-bingung silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tolong ambil yang baik-baiknya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.